Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia, dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus, hanya dekat padamu Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kuduskan kami dan berkenanlah kiranya kami bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1-2. Saya bacakan demikian firman-Nya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, orang-orang Majus ini datang ke Yerusalem bertanya-tanya tentang di manakah dia raja orang Yahudi, karena mereka mau datang untuk menyembahnya. Kita tahu bahwa penyembahan yang mereka lakukan dengan 3 hadiah. Hadiah yang mereka sampaikan kepada Yesus, sang raja Yahudi, adalah emas, kemenyan, dan mur. Ketiga persembahan ini adalah simbol. Emas adalah simbol raja, kemenyan adalah simbol imam, dan mur adalah simbol nabi. Maka dengan persembahan yang mereka sampaikan, orang Majus ini percaya bahwa Yesus itu adalah raja, adalah nabi, dan juga adalah imam. Demikian saudaraku, dan dia mengetahui hal tersebut sebab mereka itu menggunakan akal pikiran mereka, hikmah mereka, kebijaksanaan mereka, kemampuan mereka dalam membaca tanda-tanda zaman dan alam, sehingga mereka menemukan bahwa Yesus itu adalah seperti yang mereka akui. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah kiranya juga kita sekalian, orang-orang percaya, orang Kristen, kita tahu bahwa dalam pemilihan umum, kiranya kita mendapatkan raja yang terbaik. Untuk melihat, untuk menentukan mana raja yang terbaik, tentu saudara-saudaraku, cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini juga perlu kita pakai. Saya kira saudaraku, mereka ini yang menggunakan akal pikiran mereka yang sehat untuk mencari tahu, membaca tanda-tanda alam, sehingga mereka dapat menemukan bahwa seorang raja telah lahir.
Demikian pula, saudaraku, jika kita menggunakan akal pikiran kita secara rasional, kita dapat menentukan, dapat mengetahui siapakah di antara 3 pasangan yang terbaik di antara yang baik. Yang disebut dengan pemilih rasional, saudaraku, dia adalah yang mencoba untuk meneliti, untuk membaca, untuk melihat 3 pasangan yang akan kita pilih salah satu di antaranya. Jadi dalam meneliti, dalam mempelajari ketiga pasangan ini, misalnya kita bisa mempelajarinya melalui televisi, melalui koran, melalui majalah, melalui YouTube, dan lain-lain. Di sana kita bisa melihat track record mereka, kita dapat mempelajari visi misi mereka, dan juga kita bisa melihat bagaimana pandangan yang satu tentang yang lain tentang yang satu, dan juga bagaimana pandangan masyarakat banyak, para ahli tentang ketiga pasangan ini. Setelah kita mempelajari dan membacanya, saudaraku, kiranya kita dapat menemukan mana yang terbaik. Dengan demikian, nanti pada pemilihan umum, kita akan menentukan pilihan kita, bukan berdasarkan apa yang kita terima, bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh salah satu partai, tapi yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang kita pelajari dari membanding-bandingkan secara rasional, sehingga apa yang kita pilih itu adalah yang kita yakini merupakan calon presiden dan wakil presiden yang terbaik di antara yang baik. Nah, demikian saudaraku, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita semua, sehingga kita adalah orang-orang yang ikut menentukan 5 tahun ke depan bangsa Indonesia ini. Sebab kitalah yang akan memilih siapa menjadi pemimpinnya. Ya, demikian kehadiran kita pada pemilihan umum itu, janganlah kita sia-siakan. Janganlah kiranya kita masuk ke dalam golongan putih ataupun golput. Tapi kita adalah pemilih yang rasional, yang dengan akal pikiran, dengan penelitian, dengan membaca dan mempelajari, kita dapat menentukan yang terbaik nantinya. Demikian saudaraku, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami berdoa mengucap syukur Bapa di surga, karena kepemimpinan presiden kami bakal berakhir di tahun depan, tahun ini. Dan Bapa di surga, bakal terpilihlah calon presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan presiden kami Joko Widodo. Dalam hal ini Tuhan, siapa menjadi presiden dan wakilnya itu, kami adalah sebagian dari yang dapat menentukan siapa dia. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah kiranya kami sadar bahwa kehadiran kami di TPS itu sangat dibutuhkan dan sangat menentukan Indonesia ke depan. Dengan demikian kami kiranya merasa bahwa pemilihan umum, kehadiran kami adalah merupakan juga ibadah kepada Tuhan, karena kami ikut mengambil bagian untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Demikian Bapa di surga, Engkau berkati suasana negara bangsa kami dalam suasana pemilu dan juga dalam suasana kampanye, sehingga negara dan bangsa kami ini dengan tertib, dengan tenang memasuki masa kampanye dan pemilihan umum yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.